Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pemrograman D dengan anggota saya Ginal Salsabila dengan NIM 2310951024 dan rekan saya Nanda Zarifisya dengan NIM 2310953030. Dan saya Sufira Ramadhana Putri dengan NIM 2310951008. Dan saya Musaddat dengan NIM 2310952064. Kami akan mempresentasikan tugas besar Object Oriented Programming dengan polimorfisme sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zarifisya dengan NIM 2310953030. Pada hari ini saya ingin menjelaskan pemrograman tugas besar yaitu tentang OOP yang menggunakan polimorfisme. Oke. Untuk bagian line pertama yaitu ada include IOStream. Include IOStream ini adalah untuk memungkinkan mengeluarkan input dan output yang ada pada IOStream. Begitu juga dengan include string, yaitu memungkinkan input dan output yang ada pada bagian library string. Untuk line ketiga yaitu using namespace std ini untuk menyingkat bagian cout dan cout, cin dan endline agar tidak menggunakan std. Lalu mendeklarasikan nilai konstanta maksimum transaksi yaitu 1000. Selanjutnya di sini program kami ada sebuah kelas transaksi, yang mana pada kelas transaksi ini ada pada bagian public. Public ini adalah salah satu bagian dari enkapsulasi yang bisa diakses oleh semua kelas. Pada bagian public ini kami mendeklarasikan beberapa variabel yang berupa variabel tipe yang berupa tipe datanya string, tipe data double yang kami deklarasikan variabel yaitu jumlah, keterangan tipe datanya string, dan di sini ada sebuah konstruktor yang tanpa parameter, dan di bawah ini adalah konstruktor dengan parameternya. Fungsi parameter ini adalah untuk mendeklarasikan tipe-tipe data yang akan kita pakai pada konstruktor. This di sini adalah sebagai untuk pointer. This pointer untuk tipe, pointer untuk jumlah, pointer dan untuk keterangan. Nah, lalu di sini ada virtual void. Virtual void ini adalah untuk memungkinkannya polimorfisme itu runtime. Nah, jadi void itu sebuah fungsi, tampilkan info ini adalah sebagai untuk memanggil fungsi untuk nantinya. Cout ini adalah untuk mengeluarkan output dari tipe yang diikuti dengan kata-kata Rp atau rupiah, lalu diikuti dengan variabel jumlah, dan diikuti kata-kata oleh strip, dan diikuti oleh kata-kata variabel keterangan, dan terakhir ada endline sebagai enter pada program outputnya. Lalu di sini tutup fungsi virtual destruktor transaksi. Destruktor transaksi ini ditandai oleh tanda gelombang, untuk menghancurkan objek-objek yang telah dibuat pada bagian transaksi, konstruktor transaksi. Lalu untuk tutup fungsi kita kasih kurung kurawal titik koma. Lalu selanjutnya itu ada kelas anak, yang kelas anak ini kami beri nama yaitu kelas transaksi pemasukan yang diturunkan sifat dari induknya pada bagian public transaksi. Pada bagian public transaksi pemasukan ini adalah sebuah konstruktor dengan parameter itu adalah double jumlah, string keterangan, dan turunannya dari konstruktor itu adalah transaksi pemasukan jumlah keterangan. Lalu void tampilkan info merupakan dari fungsi dari si induk, dan override. Override ini adalah yang dimana tipe data fungsi itu adalah sama tapi memiliki kegunaan yang berbeda. Nah, lalu mengeluarkan pesan pemasukan rupiah, lalu diikuti dengan variabel jumlah, lalu diikuti dengan tanda strip, lalu diikuti dengan variabel keterangan dan endline sebagai enter.
lalu tutup fungsi. Untuk penjelasan program berikutnya, mungkin bisa saya serahkan kepada kawan saya yang bernama Safira. Kepada Safira, saya silakan. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadana Putri dengan NIM 2310951008. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat kelas dengan nama transaksi pengeluaran yang merupakan kelas anak yang akan mewariskan seluruh variabel dan fungsi dari public kelas induk yang bernama transaksi. Selanjutnya enkapsulasi publik, kita akan membuat konstruktor dengan parameter jumlah dengan tipe double, keterangan dengan tipe string, dan kita akan mewariskan dari konstruktor induk dengan parameter pengeluaran, jumlah, dan keterangan. Selanjutnya, dengan enkapsulasi yang sama, kita akan membuat fungsi void dengan nama tampilkan info yang merupakan bagian dari polimorfisme yang eksekusinya di sini kita membuat agar kita dapat mengeluarkan pengeluaran menampilkan pengeluarannya. Selanjutnya, kita akan membuat kelas manajemen keuangan dengan enkapsulasi private. Di sini kita mempunyai pointer array dengan nama riwayat transaksi dan indeks max transaksi yang akan menunjuk ke objek-objek pada kelas transaksi. Lalu kita mendeklarasikan variabel jumlah transaksi dengan tipe data integer dan variabel saldo dengan tipe data double. Dengan enkapsulasi publik, kita di sini membuat konstruktor manajemen keuangan yang mana sama dengan nama kelasnya dan menginisialisasikan saldo sama dengan 0, jumlah transaksi sama dengan 0. Di sini kita membuat destruktor dengan melakukan pengulangan di mana kita akan menginisialisasi I sama dengan 0 dan melakukan pengecekan jika I sama dengan kecil dari jumlah transaksi, maka akan dilakukan increment dan akan dieksekusi delete array dari riwayat transaksi dengan indeks I. Lalu di sini kita membuat fungsi void dengan nama tambah pemasukan dengan parameter jumlah tipe double dan keterangan dengan tipe string. Di sini kita melakukan loop. Di sini kita akan melakukan percabangan jika syarat terpenuhi di mana jumlah transaksi kecil dari max transaksi, maka akan dieksekusi nilai saldo akan ditambahkan dengan nilai jumlah. Lalu di sini kita akan menginisialisasikan array riwayat transaksi dengan indeks jumlah transaksi sama dengan new. Dan lalu kita akan memanggil konstruktor transaksi pemasukan dengan parameter jumlah dan keterangan dan melakukan increment pada jumlah transaksi. Lalu kita akan mengeluarkan atau men-cout pemasukan berhasil ditambahkan. Jika syarat tidak terpenuhi, maka yang akan dieksekusi adalah menampilkan riwayat transaksi penuh tidak dapat menambah pemasukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kode program dari line 79. Jadi ada sebuah fungsi yang bernama tambah pengeluaran dengan parameter double jumlah dan string keterangan. Lalu ada kondisi if jika jumlah lebih dari saldo maka tampilkan pengeluaran gagal, saldo tidak mencukupi. Lalu untuk kondisi selanjutnya jika jumlah transaksi kecil dari max transaksi, maka jumlah saldo dikurangi dengan jumlah. Lalu buat sebuah variabel riwayat transaksi dengan transaksi pengeluaran jumlah keterangan. Lalu jumlah transaksi ditambah 1. Lalu tampilkan pengeluaran berhasil ditambahkan. Untuk kondisi else, tampilkan riwayat transaksi penuh tidak dapat menambahkan pengeluaran. Lalu selanjutnya fungsi tampilkan riwayat transaksi. Jika fungsi ini dipanggil maka akan menampilkan riwayat transaksi. Lakukan perulangan
for loop dengan integer i sama dengan 0 untuk setiap kondisi i kecil dari jumlah transaksi i++. Maka akan memanggil dengan metode virtual seperti ini. Lalu ada fungsi void lihat saldo. Jika fungsi dipanggil maka akan menampilkan saldo saat ini dengan jumlah nilai dari variabel saldo. Lalu ada fungsi tampilkan menu. Jika fungsi ini dipanggil maka akan menampilkan daftar untuk nomor 1 yaitu tambah pemasukan, pilihan kedua tambah pengeluaran, pilihan ketiga tampilkan riwayat transaksi, pilihan keempat lihat saldo, dan pilihan kelima keluar. Lalu user akan diminta memilih opsi dari 1 sampai 5. Lalu ada fungsi proses pilihan dengan parameter keuangan dan pilihan. Pada fungsi ini ada variabel double jumlah dan string keterangan. Lalu lakukan percabangan switch pilihan. Lalu case 1 tampilkan jumlah pemasukan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Gina Salsabila dengan NIM 2310951024 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Pada line 116, kami menggunakan percabangan selective structure switch yang mana dia akan mengecek nilai pilihan, variabel pilihan yang berisi inputan dari pengguna. Nah, jika pengguna memilih angka 1, maka case 1 akan dieksekusi oleh compiler, yaitu dengan menampilkan perintah masukkan jumlah pemasukan yang disimpan pada variabel jumlah dan masukkan keterangan yang disimpan pada variabel keterangan. Di sini menggunakan getLine karena keterangan itu merupakan kalimat atau lebih dari satu kata, sehingga menggunakan getLine untuk semua kalimat tetap tersimpan pada variabel keterangan. Lalu di sini dipanggil fungsi tambahkan pemasukan dengan parameter jumlah dan keterangan, yang mana itu di sini diakses dari pointer keuangan. Nah, jika case 1 tidak terpenuhi, maka dia akan melanjutkan ke case 2. Namun jika case 1 telah terpenuhi, di sini kami menambahkan break, yang mana nanti jika case 1 sudah terpenuhi, maka compiler tidak perlu mengecek case-case di bawahnya dan keluar dari percabangan. Lalu jika case 2 yang dipilih oleh pengguna, maka compiler akan menampilkan masukkan jumlah pengeluaran, yang mana meminta input jumlah pengeluaran yang disimpan pada variabel jumlah, dan meminta input keterangan yang dimasukkan pada variabel keterangan dengan menggunakan getLine lagi dengan alasan yang sama. Lalu dipanggil fungsi tambahkan pengeluaran dengan parameter jumlah dan keterangan, yang mana diakses dari pointer keuangan. Lalu di break kembali. Jika case 2 tidak terpenuhi juga, maka compiler akan lanjut mengecek case 3, yang mana case 3 berisi fungsi tampilkan riwayat transaksi yang ada pada kelas manajemen keuangan yang diakses dari pointer keuangan. Nah, digunakan break kembali, namun jika case 3 tetap tidak terpenuhi, maka compiler akan lanjut mengecek case 4, yang mana case 4 berisi memanggil fungsi lihat saldo yang diakses dari compiler dari pointer keuangan. Nah, jika case 4 juga tidak terpenuhi, maka compiler akan mengecek case 5, yang mana case 5 berisi menampilkan pesan terima kasih dan harap hemat-hemat attempts. Lalu exit atau keluar dari percabangan. Selanjutnya, jika kelima case tidak terpenuhi atau tidak true, maka default yang akan dieksekusi oleh compiler, yang mana default menampilkan pilihan tidak valid dan silakan coba lagi.
Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi utama integer main, yang mana pada integer main pertama kita membuat sebuah objek dari kelas manajemen keuangan, lalu mendeklarasikan sebuah variabel pilihan yang nantinya akan menerima inputan pilihan dari pengguna dan akan menjadi variabel yang akan dicek pada switch nantinya. Lalu pada integer main juga menggunakan loop while, yang mana jika dia true maka dia akan akan memanggil fungsi tampilkan menu. Fungsi tampilkan menu seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, yang ini meminta inputan untuk pilihan dan disimpan pada variabel pilihan. Nah, lalu di akhir itu dipanggil proses pilihan, fungsi proses pilihan dengan parameter keuangan, variabel keuangan, dan pilihan. Dan terakhir itu yang selalu ada pada integer main itu return null, yang mana mengembalikan nilainya menjadi 0. Baiklah, kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Saya memilih tambahkan pemasukan, keterangan. Nah, nanti akan ditampilkan pemasukan berhasil ditambahkan. Lalu aplikasi akan menanyakan kembali apakah ingin menambahkan pemasukan atau ingin melihat saldo. Namun jika tidak, tinggal masukkan angka 5 agar keluarnya. Terima kasih.